Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film di mana terdapat padang rumput yang tinggi menjulang yang selalu menyesatkan orang-orang yang memasukinya. Seseru apa film ini? Oke lah, langsung saja kita ke pembahasannya. Berlatar di sebuah padang rumput nan luas, terlihat sebuah mobil melaju yang ditumpangi wanita hamil yang bernama Becky dan si abang yang bernama Cole. Terlihat Becky yang mual karena perjalanan, Cole pun menepikan mobilnya. Setelah perjalanan cukup jauh, Becky memutuskan untuk kembali, namun sang kakak memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba terdengar suara anak meminta tolong dari padang rumput. Becky pun keluar untuk mengeceknya sementara Cole memarkirkan mobilnya. Kid! Hey kid, can you hear me? Tanpa sengaja Becky menjatuhkan bukunya, lalu Cole pun datang dan memasuki padang rumput yang begitu tinggi dan Becky pun mengikutinya. Karena Cole terlalu cepat berjalan, Becky tertinggal dan mereka pun terpisah. Cole merasa mereka semakin jauh dan Becky meminta untuk mereka melompat agar bisa melihat satu sama lain. Three, we both jump with our hands raised in the air. 2, 3. Saat melompat, Becky yang lagi hamidun pun terjatuh dan Cole sangat panik dibuatnya. Dia berlari dan akhirnya terjatuh. Cole melihat bangkai anjing yang sudah busuk, lalu dia kembali bangun dan terus mencari Becky hingga hari mulai gelap. Di sisi lain, di mana Becky bertemu dengan seorang pria yang bernama Ross, di mana si Ross ini juga kehilangan anak dan istrinya dan mereka pun tersesat. Becky bilang jika dia terpisah dengan kakaknya, Ross pun meminta untuk bersama-sama mencarinya. Malam pun poek, di mana Cole masih belum menemukan Becky dan datanglah bocil laki-laki yang mengatakan jika lebih mudah menemukan seseorang kalau dia sudah mati. Lantas bocil itu pun menguburkan bonekanya. Dia bilang jika dia mendengar seorang pria berteriak dari rumputan yang membuat dia dan orang tuanya masuk ke padang rumput ini. Si bocil juga bilang jika adiknya Becky dia akan segera mati. Cole menanyakan bagaimana dia bisa tahu nama adiknya dan si bocil bilang kalau batu itulah yang mengatakannya. Si bocil mengajak Cole untuk memeriksa adiknya dan meminta Cole untuk mengikutinya. Kembali kepada Ross, di mana dia mengetahui jika Becky sedang mengandung, lalu Becky pun bilang jika ayah si Jabang belum siap untuk itu. Dan tiba-tiba mereka melihat banyak obat-obatan terjatuh di tanah dan juga rambut manusia. Karena ketakutan, Becky terus memanggil-manggil Cole sementara Cole kehilangan si bocil Tobin. Dia pun kembali bertemu dengan si bocil yang membawanya ke batu besar, kita sebut saja batu beleneng. Terlihat banyak ukiran bergambar manusia. Saat Cole akan menyentuhnya, tiba-tiba Becky berteriak sangat kencang, lalu Cole pun berlari mencarinya. Scene berganti di mana sebuah mobil kembali melintasi padang itu, lalu dia pun berhenti untuk mengisi bensin. Kenalkan, si pria yang bernama Travis ini tidak lain adalah ayah si Jabang, kekasih Becky. Dia menanyakan jika pacarnya menghilang. Karena tak ada jawaban, dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, dia melihat mobil Becky terparkir di depan gereja, lalu dia pun berhenti lalu mengeceknya. Terlihat sisa makanan yang membusuk dalam mobil dan plat yang sama seperti mobil Becky. Lalu dia pun memasuki gereja untuk mengeceknya. Karena tidak menemukan apapun, dia pun kembali keluar. Di sisi jalan, dia menemukan buku yang si pemiliknya adalah Becky. Gak pakai lama, dia pun ngerusuk ke dalam ruyuk dan membuat sebuah tanda agar dia tidak tersesat. Dia pun mengikuti arah matahari hingga hari pun benar-benar gelap dan dia tidak bisa menemukan jalan keluar.
Karena kecapean, Travis beristirahat dan hanya bisa memandangi fotonya saja. Namun tiba-tiba si bocil mendatanginya dan terdengar suara angin yang menakutkan. Si bocil bilang jika banyak orang yang tersesat di sini, namun orang-orang tidak pernah bertemu lagi dengan temannya. Bocil mengetahui jika dia sedang mencari Becky dan mengajaknya untuk menemui si Becky. Alright. But you gotta stay close. Travis pun mengikuti bocil itu, lalu tiba-tiba malang sekali dia melihat si Becky yang sudah tidak lagi bernyawa. Pagi menjelang di mana setetes embun membangunkan Travis. Travis pun terbangun di samping mayat Becky lalu mengambil sebuah kalung miliknya. Lalu dia mendengar seseorang bicara dan meminta tolong kepada mereka. Si bocil yang berada di semak itu ternyata inilah awal mula di mana dia bisa masuk di dalam rumput. Anjingnya yang bernama David lari keruyuk lalu mereka pun mengejar anjing itu. Di sisi lain di mana Travis mencari sumber suara mereka, begitupun dengan mereka dan seperti biasa hari pun kembali gelap. Rose pun terpisah dengan anak dan istrinya lalu dia melihat batu besar yang ada di padang rumput itu. Balik ke scene awal di mana Becky mendengar suara si bocil dan inilah awal itu. Kembali kepada Travis yang masih mencari jalan keluar, begitu juga dengan Cole. Selang beberapa lama di mana Becky menemukan si bocil dan akhirnya mereka semua pun dipertemukan. Cole menanyakan Travis bagaimana dia bisa berada di sini. Travis bilang jika dia mencari mereka karena dia khawatir mereka akan pergi ke San Diego. Lalu mereka mencari jalan keluar dengan menyuruh bocil menaiki punggung Travis untuk melihat keadaan. More grass. Si bocil melihat gedung dan mereka menuju ke arah sana. It will make much difference. Somebody will look for us. Di perjalanan terlihat Becky yang sangat lemas lalu dia pun terjatuh. Becky! Becky! Wake up! Becky! Move! Move! Cole mencoba menuntun Becky namun Rose bilang jika dia tahu jalan keluar dari situ dan meminta mereka untuk mengikutinya. Hari mulai gelap, Rose justru menuntun mereka ke batu besar itu. Cole bilang jika batu itu berumur sangat tua. Saat Cole akan menyentuhnya, tiba-tiba Natalie, istri dari Rose, datang lalu mencegah Cole untuk menyentuh batu itu. Natalie bilang jika jangan mempercayai apapun yang Rose katakan karena Rose sebenarnya sudah mati dan ingin menyakitinya. Mendengar itu, Becky meminta mereka untuk segera pergi lalu Rose meyakinkan mereka jika dia tidak akan berbuat jahat. Rose menyuruh mereka untuk menyentuh batu itu jika mereka ingin segera keluar dari tempat ini. Karena terus memaksa, Travis pun menyerang Rose hingga mereka beradu gelut. Saat Becky akan memisahkannya, tiba-tiba Rose menekan kepala Natalie hingga pecah hingga dia pun moket. Melihat kebrutalan Rose, mereka pun ngabret seedan-edannya hingga mereka menemukan sebuah gedung lalu memasukinya. Terlihat Travis yang kesakitan karena tangannya terkilil lalu Cal menolongnya. Cal mengatakan kepada Becky untuk tidak tergoda lagi dengannya karena dia yang meminta dia untuk menggugurkan kandungan. Travis pun mengakui jika dia salah dan bilang jika kakaknya mencintai Becky dan ingin menidurinya. Mendengar itu, Cal pun memukulnya dan mereka semua pergi ke atap untuk bersembunyi dari kejaran Rose. Mereka mengunci pintunya mencegah agar Rose tidak bisa memasukinya. Lalu mereka melihat sebuah gereja di mana mereka memarkirkan mobil mereka. There, on the road. Namun tiba-tiba Travis terpeleset, bukannya menolong Cal justru melepaskan tangannya. Terlihat Rose yang sudah berada di atas, mereka pun kembali turun dan ngabret seedan-edannya ke semak-semak. Hey, wait.
Thought that you would lose your sister when you got. Bug Spider-Man, Rose pun mengejar mereka, namun Cole berlari terpisah dari Becky. Rose pun berhasil menangkapnya dan terlihat banyak jasad manusia di sana. Balik kepada Travis di mana dia tersadar lalu kembali ke semak-semak untuk mencari Becky. Dia melihat Becky yang sudah tak berdaya, lalu Travis mengatakan jika kakaknya sudah sangat mencintai Becky dan ingin memilikinya. Becky bilang jika dia akan mengadopsi bayinya kepada orang lain, itu sebabnya dia pergi ke San Diego. Lalu Travis melarangnya dan mengajak Becky untuk hidup bersama lagi. Saat mereka akan menggapai tangannya, namun tiba-tiba Rose kembali mendapatkan Becky dan memaksa Becky untuk menyentuh batu itu. Dan tiba-tiba Becky melihat sebuah gunting yang jatuh dari saku Rose. Dia pun menusuknya dan dia kembali kabur. Di perjalanan dia melihat banyak sekali orang berwajah aneh, lalu mereka membawa Becky ke batu besar itu. Travis mengejarnya dan mendapati Becky sudah tak sadarkan diri. Lalu si bocil kembali datang dan tiba-tiba dia berada di suatu dimensi lain. Saat bocil itu membuka pintunya, dia sudah berada di dalam gereja. Lalu bocil itu pun keluar dan kita dibawa kembali di scene awal tadi saat Becky mendengar bocil meminta tolong. Lalu bocil itu berlari dan mencegah mereka untuk tidak memasuki padang rumput itu. Get back in the car, you have to go! Hey, where are your... No, don't let him go in! Saat Cole akan masuk ke Ruyuk, Becky memintanya untuk kembali dan si bocil terus memaksa mereka untuk segera pergi. I'll explain later, I promise. But right now we have to go, please! Becky mengajak mereka untuk segera meninggalkan tempat ini dan mereka pun memasuki mobil. Becky membatalkan untuk pergi ke San Diego dan ingin merawat bayinya sendiri. Lalu mereka pun berputar arah untuk kembali ke rumah dan film pun berakhir. Oh my gosh, film yang cukup menguras energi ya gengs. Apakah kalian terhibur dengan ceritanya? Silahkan komen di bawah ini ya gengs. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka silahkan subrek saja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.